tentunya menarik juga kalau kita melihat positioning kopi kita atau produk kopi kita di mancanegara. Sebetulnya juga menjadi tidak sulit apabila memang seluruh dunia tahu kopi kita baik begitu ya, ataupun bagus secara quality. Tapi sebetulnya seperti apa dunia melihat komoditas kopi kita atau produk kopi kita saat ini? Oke, at this current moment, Indonesia adalah we are the fourth largest coffee producer in the world. Okay. And untuk Robusta kita nomor 2 di dunia setelah Vietnam. Jadi I don't see this as a concern. Soalnya mau gimana pun mereka masih butuh kopi di dunia. Kalau kopi Robusta mereka cuma ada kopi Indonesia dan kopi Vietnam. Jadi when there is di mana ada demand itu pasti kopi Indonesia pasti dicari. Nah, dengan kopi-kopi Arabica, kopi-kopi Mandaling, kopi-kopi Lintong itu punya ciri khas sendiri. Ciri khas kopi White Hull yang earthy, chocolatey dan itu tidak bisa dicari di negara-negara lain. Jadi negara-negara kayak Amerika, Jepang, Korea mereka pasti cari kopi Indonesia. Walaupun itu kopi harganya naik dan mahal, mereka pasti butuh kopi-kopi Indonesia. Because we have a distinct flavors yang di negara lain tidak punya gitu. Oke, jadi tidak terlalu menjadi pikiran juga begitu ya, karena memang sudah terbukti secara quality dan juga secara rasa dan juga keunikan karakter dari kopi Indonesia ini juga cukup menarik di sana. Tapi juga kita tentunya tidak bisa melupakan terkait tingkat produksi. Apabila memang barang dagangan kita gitu bahasanya ya laris di mancanegara, tentu kita harus mencari peluang meningkatkan produksi agar mana memang ini juga menjadi peluang kita juga untuk mencari pundi-pundi di secara global. Kalau misalnya Anda melihat tingkat produksi kopi kita, bagaimana sejauh ini? Apakah memang ada upaya-upaya untuk meningkatkan produksi untuk ke angka-angka yang lebih signifikan? Ya, itu betul sekali ya. Jadi emang kita selama 1-2 tahun ini emang komoditi kopi ini lagi di puncak golden era yang gimana harga kopi lagi tinggi sekali. Jadi kita all time high, mau itu kopi Arabica, mau itu pun kopi Robusta. Tapi benar, the main concern is our productivity. Productivity kopi Indonesia ini sekarang itu masih jauh di atas level kalau kita compare dengan negara-negara tetangga kita atau negara-negara saingan kita. Jadi di Brasil kita kopi misalnya pohon mereka 1 hektar lahan itu bisa produksi sekitar 3 ton kopi. Di Indonesia maksimal kita cuma bisa produksi 1 ton kopi. Jadi kita punya PR yang sangat banyak untuk meningkatkan itu gitu. Jadi dari pemupukan, pembibitan, dari revitalisasi pohon-pohon kopi-kopi kita tuh sudah tua-tua sekali. Jadi kalau kita lihat sekarang ada beberapa perkebunan kopi di Aceh Gayo yang mulai sudah membaik. Jadi produktivitinya bisa naik 1 ton sampai 1,5 ton. Dan ini pelan-pelan di Lampung, di Jawa, di Sulawesi itu kita akan jalankan pelan-pelan program-program tersebut gitu. Oke, baik. Secara logika nih Pak Daryanto ya, dengan harga yang cukup oke saat ini tentunya bisa saja menarik petani untuk menanam lebih banyak lagi, lebih kreatif lagi untuk meningkatkan produksi. Apakah hal-hal tersebut tidak terjadi di lapangan atau supportnya yang kurang? Atau ada pendanaan atau hal apa yang kiranya menjadi ganjalan petani menjadi tingkat produksi tidak meningkat begitu? Atau ada tantangan di tingkat produksi di petani? Tantangan yes pasti ada gitu kan. Dari pemerintah juga pasti ada membantu. Tapi di sini kan kalau kita lihat juga kopi sendiri as a commodity itu bukan jadi komoditi prioritas utama di Indonesia gitu loh. Kalau kita lihat ada sawit, ada gula, ada jagung dan lain-lain. Dan kopi itu masuk mungkin di dalam kategori yang teh, coklat, kopi itu masih di bawah. Tapi dengan sejalannya dengan ketahanan pangan nih kalau kita ngomong mungkin pelan-pelan ini kopi sudah dilihat gitu. Jadi banyak inisiatif dari pemerintah sudah mulai masuk, pemupukan dan yang lain-lain gitu. Even kalau kita lihat ada beberapa bank-bank himbara yang mulai actively mulai ngebina petani-petani kopi di kampung-kampung tersebut gitu. Oke, baik. Kalau dari segi peminatnya, apakah memang beriringan juga dari demand yang dalam negeri yang kalau dilihat angkanya sudah mulai naik Pak Daryanto? Demand yes, kalau kita lihat sekarang di tiap titik, tiap sudut di mall atau di jalanan di Jakarta pasti kita bisa lihat coffee shop. Ya kan, bukan juga coffee shop tapi kita bisa melihat kopi-kopi sepeda keliling banyak sekali sekarang gitu. Jadi peminum kopi ini lagi meningkat signifikan banget. Tapi angka ini juga bertumbuh tapi dengan
konsumsi kita ini sebenarnya masih jauh. Kalau base per GDP, base per capita tuh kita masih kecil sekali dibandingin negara-negara yang lain gitu. Tapi meningkat pelan-pelan, boleh dibilang setelah COVID ini meningkatnya cukup signifikan. Oke, baik. Dengan peluang ekspor yang masih besar, lalu juga peningkatan demand dalam negeri juga meningkat signifikan, apakah ini juga dapat diartikan harga kopi juga bisa jadi kedepannya akan lebih mahal, Pak Daryoto? Itu tren yang kita lihat di dalam 1 tahun terakhir ya. Jadi demand kopi dunia, peminum kopi itu lagi melonjak sangat signifikan. Dan dengan uncertainty of weather, dengan conditions yang ada sekarang, itu supply kopi turun. Tahun lalu Brasil, Vietnam itu mengalami droughts, jadi El Nino, jadi produksi kopi tidak banyak, makanya harga kopi melambung cukup tinggi sekali. Oke, di tanah air kita bagaimana point of view Anda untuk mungkin beberapa tahun ke depan begitu? Apakah memang harga kopi kita juga bisa naik signifikan karena memang tingkat produksinya turun begitu ya, dan juga ini peningkatan dari demand-nya juga naik bahkan dari pasar ekspor dan juga dari pasar dalam negeri? Itu sudah pasti Pak, sudah pasti. Makanya nanti ada quotes katanya kopi bakal jadi minuman luxury nanti Pak ke depannya. Jadi bukan minuman komoditas lagi. Oke, ini yang perlu diantisipasi bagi para peminum kopi begitu ya. Betul. Oke, baik. Kita bicara lagi terkait support dari pemerintah. Tadi Anda katakan begitu bank-bank himbara sudah mulai masuk ke sektor ataupun ke para petani untuk memberikan dukungan pendanaan. Apalagi sebenarnya selain pendanaan yang juga dibutuhkan para petani kopi ataupun pelaku di sektor kopi agar mana memang ke depannya kita bisa meningkat untuk menyambut peluang-peluang yang ada. Ya, sebenarnya pelatihan sih Pak. Jadi kita butuh sekali pelatihan yang gimana petani ini bisa menanam kopi dengan baik, alat-alat yang mereka pakai, pupuk-pupuk yang bagus. Jadi pupuk bukan cuma pupuk apa ya, tapi pupuk specifically buat tanaman kopi gitu loh. Jadi ini yang dari program pemerintah yang kita lagi cari dan kita lagi godok, mungkin dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, apa yang kita bisa lakukan sama-sama untuk memperbaikan tanaman kopi Indonesia dan gimana cara ekspornya juga Pak. Oke.